Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabrina Azharo, nomor presensi 22, kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan mengulas kembali materi pembelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana KD 3.10 tentang analisa perencanaan kebutuhan, KD 3.11 tentang pengadaan sarana dan prasarana, KD 3.12 tentang penyaluran dan distribusi, serta KD 13 tentang inventarisasi. KD 3.10 tentang analisa perencanaan kebutuhan. Berdasarkan jenisnya, analisa perencanaan kebutuhan terdiri dari dua macam. Pertama, analisa kebutuhan kualitatif yang melihat berdasarkan mutu kegunaannya. Yang kedua, analisa kebutuhan kuantitatif yaitu analisa berdasarkan volume atau jumlah suatu kebutuhan. Untuk alur pengusulan sarana prasarana terdiri dari 4 langkah. Pertama, pengusulan berupa informasi sarana prasarana yang masih ada dan masih bisa dipakai. Yang kedua, penyusunan rencana kebutuhan berupa informasi kelayakan dan kesesuaian harga pasar. Yang ketiga, penentuan rencana biaya, yaitu urgensi sarana prasarana dan dana yang tersedia serta kebijakan dari pimpinan. Yang terakhir, penyusunan skala prioritas barang. Selanjutnya, pengelompokan barang sarana dan prasarana yang terdiri dari 1. Barang bergerak, 2. Barang tidak habis pakai, 3. Barang tidak bergerak, misalnya tanah dan bangunan. KD 3.11 tentang pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan proses pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Asas pengadaan sarana prasarana terdiri dari ketepatan, kebenaran, kecepatan, dan pengamanan, yang mana setiap asas saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengadaan sarana prasarana menurut tim dosen ASNI Santa Maria 2007-20. Ada untuk mendapatkan perbekalan atau material yang tepat, baik tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber, tepat harga, tepat lokasi, serta tepat peraturan. Adapun dalam pengadaan sarana prasarana melalui 3 sistem. Pertama, sistem desentralisasi. Kedua, sistem sentralisasi. Ketiga, sistem campuran. Metode dalam pengadaan sarana prasarana terbagi menjadi 6. Pertama, pelelangan umum. Kedua, pelelangan terbatas. Ketiga, pelelangan sederhana. Keempat, pemilihan umum. Kelima, seleksi umum. Dan terakhir, penunjukan langsung. KD 3.12 tentang penyaluran dan distribusi. Penyaluran merupakan proses pemindahan barang sekaligus tanggung jawab atas pemanfaatan barang. Asas penyaluran dan distribusi terdiri dari tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, dan ekonomis. Dalam kegiatan ini, kita membutuhkan moda transportasi berupa A. Moda transportasi darat, misalnya muatan truk berat dan muatan truk ringan. B. Railroad transportation berupa moda transportasi darat kereta api. C. Air transportation berupa penerbangan. D. Transportasi melalui air menggunakan kapal yang terbagi menjadi 3 kategori. 1. Perairan dalam pulau. 2. Perairan antar samudra. 3. Perairan internasional. KD 13 tentang inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan meliputi pendaftaran, pencatatan dalam buku, daftar penyusunan, dan pengaturan barang milik negara atau daerah secara tertib. Tujuannya untuk menjaga dan menertibkan administrasi, menghemat, serta memudahkan dalam pengawasan. Selanjutnya ada kodifikasi, pemberian pengkodean barang setiap inventaris milik pemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dan barang. Manfaatnya untuk mencatat dan menghimpun data, menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban
atas penyaluran aset negara dan menyediakan informasi mengenai aset yang dikuasai. Buku dan kartu inventaris terdiri dari 1. Buku induk inventaris, 2. Kartu inventaris barang, 3. Kartu inventaris ruangan, 4. Daftar rekapitulasi, 5. Daftar mutasi barang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.